Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita tanpa suami di Samarinda tega menghabisi darah dagingnya sendiri yang baru dilahirkan. Jebolnya tanggul penampung air yang diduga milik salah satu perusahaan pertambangan di Samarinda kini ditangani polisi. Pembangunan hotel di ibu kota Nusantara Sepaku, Penajam Pasir Utara ditinjau Presiden. Polresta Samarinda memastikan jebolnya kolam penampungan air yang diduga milik salah satu perusahaan tambang batubara sudah mereka tangani. Langkah sudah dilakukan, yakni menggelar olah tempat kejadian perkara. Ini dilakukan untuk memastikan kemungkinan ditemukan unsur pidananya. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menyebut, kolam penampungan air yang jebol ini berada di areal izin usaha pertambangan CV Limbo. Namun pelaksana penggaliannya adalah PT EGI. Video itu sampean nggak? Pasca kejadian tersebut, setelah banjir surut, kemarin dari Satreskrim sudah Pak Kasat dan Kanit sudah saya perintahkan untuk melaksanakan olah TKP di sana, cek TKP. Ya, kemarin sudah dilaksanakan bahwa ternyata hasil pengecekan di lapangan memang itu masuk di dalam tiup dari usaha pertambangan PT Limbu. Kemudian yang mana pelaksana pekerjaannya atau kontraktor yang saat ini bekerja di situ adalah PT EGI. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan lakukan pemanggilan termasuk KTT, saksi ketua RT untuk nanti kita dalami dan kita coba pelajari apakah di dalam peristiwa tersebut, dalam rangkaian kejadian tersebut ada unsur pidananya. Dari sebuah rekaman amatir terlihat luapan air yang diduga berasal dari kolam bekas galian tambang. Luapan inilah yang dituding menimbulkan banjir parah di kawasan Mugirejo dan sekitarnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Depannya. Pemerintah Kabupaten Berau memperingatkan aparatur sipil negara yang memegang mobil dinas. Salah satu peringatannya adalah agar mobil tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Daerah menegaskan peringatan tersebut disampaikan untuk mencegah timbulnya insiden yang mengakibatkan mobil tersebut rusak. Jika itu terjadi, maka pemegang mobil harus bertanggung jawab. Terkait dengan aparatur sipil negara yang menggunakan kendaraan dinas, kita harapkan untuk tidak melakukannya karena kita tahu kendaraan-kendaraan tersebut yang berpotensi keluar daerah itu kan cukup jauh, misalnya dipergunakan ke Samarinda dan sebagainya. Kita menghindari terjadinya insiden dan sebagainya, ya kita berharap mereka juga mematuhi ketentuan yang ada karena ini terkait dengan pertanggungjawaban di bidang aset dan prinsipnya juga harus hati-hati. Mohon yang ketiganya tidak dilakukan beraktivitas yang berpotensi misalnya terjadi insiden dan sebagainya. Selain di luar ketentuan untuk bukan upaya. Nah, misal ada kedapatan, adakah sanksi atau gimana Pak? Atau memang teguran aja dari? Saya kira kita juga tidak bisa menyimpulkan misalnya ada kendaraan di luar, bisa saja pada saat itu mereka melakukan perjalanan dinas dan sebagainya. Karena kita tahu banyak juga aparatur sipil negara yang melakukan perjalanan dinas misalnya keluar daerah menggunakan kendaraan dinas. Artinya bahwa
Prinsipnya teman-teman supaya lebih dari sisi inventarisasi barang, jangan sampai kemudian terjadi insiden yang kira-kira dapat merugikan negara. Oke. Imbauan tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi saat libur Natal dan Tahun Baru tujuannya agar aset pemerintah terawat dengan baik. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Arus mudik melalui kapal laut dari Pelabuhan Samarinda, Rabu siang disasar oleh Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dan alat transportasi yang digunakan mengangkut penumpang. Hal serupa juga dilakukan terhadap fasilitas lain, mulai dari terminal hingga kondisi kapal. Sekarang 10 tahun tuh anggap sudah rumah sendiri. Tapi juga ada kadang-kadang kelemahan. Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hari ini memang ditugaskan oleh Pak Menteri, ada instruksi Menteri yang melakukan monitoring ke berbagai lokasi di simpul-simpul transportasi, tidak hanya bandara. Tadi kami ke bandara, sekarang ke pelabuhan, dan mungkin nanti juga kita ke terminal gitu ya. Ingin memastikan ya, seperti sebagaimana sudah disampaikan tadi Pak KSOP, itu kita memastikan kesiapannya. Sementara otorita pelabuhan memastikan angkutan kapal ini sudah terbebas dari calo dan penumpang ilegal. Itu terjadi karena pembelian tiket dilakukan melalui daring. Jika kapal yang akan dinaiki sudah penuh, maka petugas akan menyiapkan kapal berikutnya. Akses juga, saya lihat gini ya, akses itu kalau untuk penumpang ilegal saya pikir sekarang ini sudah sangat jauh ya dari situ. Dulu mungkin mindsetnya dengan calo dan sebagainya, sekarang sudah dengan online ticketing. Pemerintah pusat sudah mewajibkan semua operator itu menggunakan online dengan tiketingnya ya. Kapal sekali lagi tadi sudah saya bilang bahwa tujuan sama ke Parepare, dan di sini ada 4 kapal yang tujuan sama, sehingga kita bisa alihkan penumpang-penumpang yang tidak terangkut itu ke kapal yang selanjutnya yang berikutnya. Salah satu penumpang mengaku suasana di kapal cukup ramai karena penumpangnya banyak. Ini selalu dirasakan setiap ia pulang kampung untuk merayakan Natal. Mau Natalan ya? Tiap tahun begini Pak? Tiap tahun. Tiap tahun Pak. Kalau dengan kondisi sekarang ini kapal penuh atau gimana Pak? Penuh. Penuh ya? Mesan tiketnya sudah berapa lama? Mesan tiketnya sudah berapa lama Pak? Pagi. Dari pagi? Dapat tempat di sini? Anda dapat berarti di dek Pak ya? Oke. Pak, berapa keluarga yang dibawa pulang kampung? Sendiri. Sendiri aja? Oke. Arus mudik Natal melalui Pelabuhan Samarinda diprediksi akan mencapai puncak pada 22 Desember hingga 24 Desember 2023. Iswanto melaporkan dari Samarinda.